Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Tentunya masih dengan saya Wira di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan untuk segala urusannya. Di video kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Misteri Aroma Ubi Bakar. Cerita yang ditulis oleh Kak Linda. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Masih kuingat dengan jelas gambaran penampakan sosok mengerikan dengan ukuran kedua bola mata yang melebihi normal. Sosok berbulu lebat itu masih kutemui nangkring di atas loteng rumah orang tuaku hingga saat ini. Konon, makhluk itu suka sekali usil. Kadang menampakkan diri semaunya. Kadang-kadang jahil. Dan yang paling menakutkan ialah kita wajib dianjurkan dalam keadaan sadar saat kedatangannya tiba. Karena menurut pengakuan penduduk setempat, pernah waktu itu di mana ada seorang wanita yang ditinggal suaminya merantau jauh. 3 hari setelah keberangkatan suaminya, mendadak sang suami pulang ke rumah. Namun dengan watak dan sifat yang berbanding terbalik 360 derajat dari yang dikenalnya sebelumnya. Saat dia datang, wanita itu mencium aroma tubuhnya yang seperti terbakar. Terkadang aroma itu menyeruak hingga tembus di indera penciumannya. Agak sedikit heran, namun wanita itu belum sadar bahwa ada keanehan yang terjadi pada diri suaminya. Kala itu waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia mendengar ada suara ketukan pintu berulang dari arah depan. Lalu tiba-tiba saja, sekitar 1 menitan, dengan cepatnya suara itu berpindah tempat, tepat pada jendela kamarnya. Kemudian beralih lagi ke pintu belakang. Wanita itu teringat bahwa dirinya hanya tinggal seorang diri di rumah tersebut. Maka dari itu ia tak berani untuk membuka pintu ataupun hanya sekedar mengintip dari jendela kamarnya. Tiba-tiba, "Dek, bukain pintunya. Ini Mas, Dek. Mas pulang," seru seseorang itu dari luar rumah. Mendengar suara itu, sontak wanita itu pun langsung beranjak dari ranjangnya. Ia mendengar suara yang mirip sekali dengan suaminya, tengah memanggilnya di luar rumahnya. Namun ia merasa suaranya agak lain, terdengar serak parau dan berat. Dirinya lalu mengambil selembar kain untuk menutupi tubuh bagian pundaknya. Karena setiap malam, ketika hendak tidur, wanita itu sudah terbiasa mengenakan kemben. Ceklek. Pintu pun dibuka. Ia melihat suaminya berada tepat di depannya. Tatapannya agak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Entah itu hanya perasaannya saja atau bagaimana, ia tak tahu. Kemudian, ia menyuruh pria yang diduga suaminya itu masuk ke dalam rumah. Sedari tadi ia memang merasakan ada yang aneh dari gerak-gerik suaminya. Sebelum berada di luar hingga masuk ke dalam, pandangan suaminya selalu menatap ke satu tempat, yaitu lirikan matanya yang menatap dirinya dari ujung rambut hingga pucuk kaki, seperti seorang lelaki yang memendam nafsu besar kepada seseorang. "Kok sudah pulang, Mas? Biasanya kamu pulangnya 2 minggu sekali," tanyanya penuh keheranan. Belum jua pria itu menjawab ucapan istrinya, ia pun langsung mendekap tubuh wanita itu dengan erat ke dalam pelukannya. Wanita itu mengendus aroma tubuh sang suami yang tidak seperti biasanya. Entah mengapa malam itu ia mencium aroma terbakar dari tubuh suaminya. Dengan buru-buru wanita itu pun langsung mendorong tubuh yang mendekapnya itu hingga jatuh tersungkur. Setelah itu, lelaki yang diduga suaminya itu menatap tajam ke arahnya. Seolah tatapan ini
mengisyaratkan amarah atas perlakuannya tadi padanya. Maaf mas, aku tidak sengaja, ujar wanita itu. Ia terlihat mundur beberapa langkah untuk menjauhinya. Ada apa, Dek? Kenapa kamu menghindar dari mas? Ini aku suamimu. Peluklah aku, Dek. Aku sangat kedinginan malam ini, seru lelaki itu padanya. Tatapan penuh nafsu itu sangat membuat wanita itu ketakutan. Siapa kamu? Suamiku tak pernah bicara seperti itu, paparnya. Kini ia menyadari bahwa yang ada di depannya itu bukanlah suaminya, namun wujud makhluk astral yang menyerupai suaminya. Mendengar kata-kata itu, pria itu menjadi murka. Ia sudah tak bisa lagi membendung amarah yang sedari tadi ditahannya. Kemudian, keluarlah sosok wujud asli dari rupa yang semula menyerupai suami si wanita tadi. Sosok itu bermata merah. Matanya berukuran lebih besar dari mata manusia normal. Terdapat 2 gigi taring panjang yang sangat runcing di sela-sela mulutnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi ialah dari atas hingga ke bawah muncullah seperti bulu-bulu lebat yang tumbuh begitu saja memenuhi seluruh badannya. Perlahan sosok itu kian lama menjadi meninggi, hingga tingginya itu hampir lebih dari 2 meter. Antara kepala dan atap rumahnya kini sudah tak ada sekat lagi alias sudah menempel. Iya, tinggi sosok itu ternyata tidak kurang dari tinggi atap rumahnya. Dengan badan bergetar serta ketakutan yang luar biasa, wanita itu pun berniat untuk pergi dari rumahnya. Namun semua anggota tubuhnya sudah tak bisa ia gerakan lagi. Sosok itu perlahan maju, mendekati wanita itu. Suara langkah kakinya membuat rumah tersebut seolah goyah, seperti terkena guncangan gempa berskala tinggi. Aroma terbakar yang berasal dari sosok itu sangat mirip sekali dengan aroma ubi yang sedang dipanggang di atas kobaran api. Sangat menyeruak hingga tembus ke indera penciuman. Kini wanita itu sudah tidak bisa berkutik lagi. Selang beberapa jam, ia ditemukan tak sadarkan diri oleh warga di semak-semak belukar tanpa mengenakan selai benang yang menutupi anggota tubuhnya. Saat itu warga langsung membawanya masuk ke dalam rumahnya sebelum akhirnya wanita itu tersadar kembali. Kala terbangun, ia mengeluh kesakitan di bagian kemaluannya. Warga juga sempat menemukan bercak berupa ceceran darah di sekitar pangkal paha wanita itu. Namun sudah dibersihkan oleh mereka sebelum si wanita tadi siuman. Mereka mengira bahwa wanita itu telah diperkosa di pelataran semak belukar itu oleh seseorang yang tidak dikenal. Namun saat menyatakan hal itu, wanita itu malah menyangkalnya. Dalam benaknya masih teringat jelas tentang kejadian terakhir sebelum dirinya ditemukan tak sadarkan diri. Bukan manusia yang melakukannya, tapi makhluk lain, ucapnya. Sontak para warga pun langsung menatap lekat wajahnya. Mereka mulai bertanya-tanya dan penasaran tentang kejadian sebenarnya yang menimpanya malam itu. Makhluk tinggi besar itu datang dan menyamar sebagai suamiku. Awalnya aku masih biasa saja, tapi setelah aku telusuri, aku seperti melihat keanehan pada dirinya. Saat dia datang dan masuk ke dalam rumah, aku juga mencium aroma yang aneh yang dibawa oleh tubuhnya, seperti aroma terbakar. Entah rambut yang dibakar, kabel, kadang juga baunya seperti ubi bakar. Jelas wanita itu kepada beberapa warga. Wah, lah ini yang kita takutkan selama ini akhirnya terjadi, tutur salah seorang warga pada semua. Maksudnya apa ya? Kok saya masih tidak paham? Seru wanita itu sembari memegangi kemaluannya yang nampak nyeri. Jangan-jangan Grandong tadi telah... Lanjutnya lagi. Telah apa? Kamu itu mbok ya jangan nakut-nakutin toh.
ujar seseorang yang menyerobot dalam perbincangan itu. Iya, jangan-jangan yang memperkosa dia ini memang bukanlah manusia, tapi gerandong yang mengambil wujud suaminya untuk memperdayanya, ucapnya kemudian. Semua mata pun membelalak. Mereka terlihat terperangah setelah mendengar ucapannya. Gerandong, seru wanita tersebut sambil menggaruk kepalanya. Iya, gerandong. Wujudnya hampir mirip seperti genderuwo, atau bisa disebut penunggu alas Jawa. Dia memang suka iseng dan menggoda masyarakat. Yang lebih parahnya lagi, dia suka sekali menyamar sebagai seseorang yang mungkin kita kenali. Contohnya mengambil rupa suamimu dan mengajakmu untuk bersetubuh. Tambah seseorang itu padanya. Mendengar penjelasan, wanita itu pun langsung ketakutan. Ia pun menjerit sejadi-jadinya seperti orang tidak waras. Nampak dirinya sangat tidak terima setelah mendengar ucapan tersebut. Hatinya sangat terguncang ketika mengetahui bahwa yang menyetubuhi ialah makhluk astral yang mengambil wujud suaminya. Setelah kejadian itu, wanita tadi dikabarkan menderita gangguan jiwa. Menurut kabar yang beredar, para warga terpaksa memasung kaki dan tangannya karena diduga akhir-akhir ini wanita itu sering membuat resah warga. Peristiwa yang dialaminya sangat membuat sang suami terpukul atas apa yang menimpa istrinya kala itu. Ia hanya bisa meratapi keadaannya yang setiap hari selalu menjerit dan mengeluh kesakitan di bagian kemaluannya. Tak cukup sampai di sini, teror pun masih terus ditebarkan oleh sosok berbulu tadi. Sasaran berikutnya ialah rumah orang tuaku, di mana saat itu kedua orang tuaku tengah beristirahat di kamar mereka. Menurut pengakuannya, peristiwa itu terjadi tepatnya pukul 1 dini hari. Ibuku tiba-tiba terbangun setelah merasakan badannya seperti ketumpahan sesuatu dari atas atap. Setelah dilihatnya, ibuku berteriak histeris karena menemukan sosok berbulu itu tengah bergelantungan di atas atap kamarnya. Bau busuk akibat cairan yang tertumpah di baju beserta tubuhnya sama persis seperti bau air comberan pada selokan kotor yang tak pernah dibersihkan. Diketahui, air berbau busuk itu merupakan air kencing dari makhluk astral berbulu itu. Namun konon katanya, air bekas kencingnya itu tidak sebahaya ketika kita mendapat semburan ludah pocong, hingga meninggalkan jejak berupa luka melepuh seperti tersiram air panas. Pertama yang dirasakan ibuku adalah seluruh tubuhnya menggigil setelah dikencingi sosok berbulu tadi. 2 hari 3 malam demamnya tak turun-turun. Sampai akhirnya almarhumah nenekku turun tangan untuk memanggilkan orang pintar. Tujuannya untuk mengusir sosok astral yang suka jahil tadi. Tapi naasnya, hingga saat ini sosok itu belum jua mau berhenti untuk mengganggu para warga. Walaupun berbagai upaya sudah mereka lakukan untuk mengusir sosok tersebut. Para warga pun akhirnya berinisiatif untuk menanam tanaman kelor di sekitaran pekarangan untuk menangkal sosok itu, supaya tidak menjahili anggota keluarga lainnya. Sebagian dari mereka juga meletakkan sebilah bambu kuning di beberapa kamar. Ada juga yang menggunakan sapu lidi untuk mengusir sosok tersebut. Meskipun sifatnya sementara, namun mereka merasa lega, walau akhirnya sosok itu kerap kembali datang lagi untuk menggoda mereka. Hanya itu yang bisa mereka lakukan hingga saat ini. Ketika sosok itu datang, kini para warga sudah tidak kaget lagi ketika mencium bau ubi bakar yang menyeruak masuk ke dalam rumah. Mereka kini tahu bahwa aroma tadi ialah tanda kedatangannya yang tak pernah diharapkan. Dan setelah mereka mengetahuinya, mereka pun langsung menyiapkan beberapa barang andalan sebagai penangkal agar makhluk mengerikan itu tak mengganggunya. Ada pula yang menggunakan bahan-bahan dapur sebagai penangkal, seperti bawang putih, cabai-cabean yang mereka gantung di jendela dan pintu kamar masing-masing. Namun kerap kali pemuda kampung itu malah memanfaatkan kedatangannya untuk meminta nomor keberuntungan.
atau bahasa kasarnya bisa disebut dengan nomor togel. Tak jarang bagi mereka yang nekat keluar malam atau bahkan tidur sendirian di pemakaman umum. Layaknya uji nyali hanya demi bertemu sosok berbulu tadi. Kadang juga mereka tidur tepat di depan pintu rumah agar kelak ketika sudah terlelap mereka akan dimimpikan oleh sosok tadi yang akan membawanya dalam hayalan tinggi dan memberikan sebuah kode rahasia tentang nomor perjudian. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka mereka akan dilangkai 3 kali oleh makhluk tinggi besar tersebut sebelum seseorang itu mendapatkan bunga tidur yang pas dengan keinginannya. Ada juga yang nekat tidur di keranda mayat untuk mendapatkan mimpi keberuntungan itu. Percaya atau tidaknya, namun semua hal itu adalah nyata. Semua berdasarkan pengalaman para warga yang menceritakan bagaimana kisahnya bertemu dengan sosok mengerikan bermata besar itu. Bahkan tiap malam atap rumah orang tuaku selalu dilempari oleh kerikil atau bebatuan kecil. Tak jarang pula terkadang mereka mendapati dahan ranting yang cukup besar berada tepat di atas atap loteng. Teka-teki tentang aroma seperti ubi terbakar itu merupakan tanda kedatangannya. Maka dari itu, bagi warga yang masih terbangun diwajibkan waspada ketika mencium aroma tersebut. Berjaga-jaga jika terjadi hal yang tak diinginkan, seperti peristiwa yang terjadi pada wanita Malang tadi, yang rumahnya didatangi sosok menyeramkan itu dan mengajaknya bersetubuh. Makhluk berbulu itu memang sangat suka sekali jahil. Sebagian besar sasarannya adalah dari kalangan perempuan. Sosok seperti itu suka sekali memanfaatkan keadaan genting ketika melihat wanita yang berada sendirian di dalam rumah tanpa dampingi seorang laki-laki. Kejadian seperti ini juga hampir saja menimpaku ketika aku diterima kuliah di luar kota. Waktu itu aku tengah mencari kos-kosan putri bersama dengan seorang temanku. Awalnya kami memutuskan untuk tinggal sekamar. Namun pada waktu itu kami malah menemukan 2 kamar kosan yang masih kosong. Alhasil, prediksi untuk sekamar berdua pun akhirnya gagal. Kami memutuskan untuk mengambil 2 kamar tersebut karena letaknya memang kebetulan bersebelahan. Patokan harganya sangat murah, sangat cocok untuk para remaja sepertiku ini yang mencari tempat untuk tidur seadanya. Namun yang kusangka adalah letak daripada kosan tersebut ternyata berdampingan dengan komplek pemakaman umum. Mau tak mau akhirnya aku dan temanku pun terpaksa menempati tempat itu. Karena saat itu hari juga sudah mulai gelap. Tak mungkin juga bagiku untuk terus mencari kosan lainnya di kota yang sebesar ini. Akhirnya aku dan kawanku pun memasuki kamar masing-masing. Merebahkan tubuhku sejenak di kasur lantai tanpa memikirkan untuk membersihkan tubuhku terlebih dahulu. Bahkan ketika adzan maghrib berkumandang pun telingaku tak dapat mendengarnya. Hingga akhirnya kejadian yang tak kuinginkan pun terjadi. Hampir 1 jam lebih aku terlelap. Aku merasakan bahwa tubuhku tengah ditimpa oleh beban yang lumayan berat. Namun anehnya, ketika ingin memastikan, aku seperti sulit sekali untuk membuka kedua mataku ini. Beberapa anggota tubuhku, terlebih pada anggota paling sensitif, seperti ada yang menyentuh. Pelu sebesar biji jagung pun langsung keluar bercucuran, membasahi pakaian yang kukenakan. Hingga pada akhirnya, ada seseorang yang mengetuk pintu kamar dan memanggil-manggil namaku dari luar. Barulah saat itu aku bisa membuka mataku kembali. Ketika bangun, aku melihat rok panjang yang kukenakan ini tiba-tiba tersingkap hingga ke atas. Kuusap pelu yang sedari tadi keluar membasahi dahiku ini. Setelah itu, kurapikan pakaianku sebelum membukakan pintu untuk seseorang yang sudah menungguku di luar sana. Anehnya, dalam kamarku itu, aku mencium seperti bau ubi yang dibakar. Ternyata temanku yang mengetuk kamarku tadi berniat membangunkanku untuk segera membersihkan diri
dan mengingatkanku akan tugasku sebagai seorang muslim untuk menunaikan sholat tepat waktu. Sebelum itu aku menceritakan kejadian yang kualami ini padanya. Namun dia malah tertawa dan tidak percaya. Dia menganggap bahwa mungkin aku tadi sedang bermimpi, sehingga mimpi itu membawaku terhanyut hingga ke alam bawah sadarku. Sampai akhirnya ceritaku ini tanpa sadar didengar oleh pemilik tempat kos itu. Dia bertanya, apakah sebelum kejadian itu aku mencium aroma seperti bau sesuatu yang terbakar? Dan aku pun mengangguk. Beliau pun langsung menggelengkan kepalanya berulang sebelum kemudian menyuruh kami masuk untuk memperbincangkan peristiwa yang kualami ini di dalam kamar kosku. Katanya, ketika mencium aroma itu kita diwajibkan dalam keadaan sadar. Jika tidak, mungkin saja hal yang tadi inginkan tadi sudah terjadi padaku. Untung saja tadi ada si Wina yang mengetuk pintu kamar dan membangunkanku. Semua ini juga terjadi karena salahku. Tak seharusnya tadi aku tertidur ketika hendak memasuki waktu suruk. Waktu di mana para makhluk halus keluar untuk menampakkan diri dan menjahili manusia. Semenjak kejadian itu hingga kini, aku pun tak pernah lagi untuk tidur di waktu maghrib. Setelah mendengar penuturan dari ibu kos, kini aku paham bahwa ketika kita mencium aroma seperti ubi terbakar, itu tandanya makhluk itu sedang berada di sekitar kita. Itulah akhir cerita yang berjudul Misteri Aroma Ubi Bakar yang ditulis oleh Kak Linda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.